Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal, biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah buku 1 halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu perasan air tai onta itu sisanya diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkanlah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam apa ya, hand body kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih, hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad, salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad, saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Nih, saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya.
Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan timupan darah dan babi dan binatang yang tiga disebut nama selain Allah, Kristen itu juga bodoh. dan Kenapa tidak makan banyak? dalam keadaan terpaksa Kenapa tidak makan ikan? makanya Yang diperintah dari siapa? dan dia tidak menginginkannya Berarti agama sia-sia itu. dan tidak pula lampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa, itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanimu. Buku saya ini menggunakan 11 hadis sahih yang berbeda. 5-6 tafsir Quran. Saya tampilkan apa adanya, tidak saya tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak menghina. Memang seperti ini aturan pola makan Islam. Apakah ini baik apa tidak baik? Ya itu urusannya orang Islam, menganggap baik ya silakan kamu makan. Tapi jangan paksakan pola makanmu. Minum kencing onta, makan bangkai, menggunakan minyak bekas kecemplung tikus yang mati, atau apalagi itu. Makanannya kemasukan lalat. Kalau memang ini sah untuk dimakan oleh orang Islam, ya silakan kamu makanlah. Termasuk ini. Kalau memang kalian suka meminum air perasan tai onta, dalam konteksnya di sini nih, keadaan terdesak. Kalau memang ini halal menurut Islam, ya silakan Anda konsumsi. Yang ada apa? Kita harus saling toleransi. Saya Kristen sangat menghormati apapun pola makan kalian. Saya tidak pernah menuduh, mengata-ngatai, mengolok-olok pola makan kalian. Kalau ini halal buat kalian, ya silahkan lakukan. Demikian pula, apapun pola makan orang Kristen, bukan urusan kalian orang Muslim. Hormati pola makan kami. Jadi kalau saya datang ke tempat Anda, Pak Sanihu, Anda tahu saya suka babi, sajikanlah babi panggang karo. Bagi kami akan makan dengan sukacita. Demikian juga kalau misalnya Anda datang ke rumah saya dan Anda menginginkan air kencing onta, saya akan carikan. Saya kasihkan ke Anda. Mau pakai jus atau dengan es atau enggak, saya akan kasihkan ke Anda. Kalau Anda mau loh ya. Karena memang di dalam hadis, kencing onta ini halal diminum dan banyak ustadz mempromosikan minum kencing onta, minum kencing onta. Nah, kalau kita bisa toleransi seperti ini kan enak toh, Pak. Tidak usah saling mengolok-ngolok. Toh kamu semua makan semua yang dilarang oleh Taurat. Bahkan babi pun boleh dimakan kalau terpaksa. Kristen makan babi tanpa syarat. Islam makan babi dengan syarat. Syaratnya terpaksa. Tidak perlu ada saling menghujat. Dan apa yang saya bacakan memang seperti ini aturan Islam. Saya tidak tambah-tambahi, saya bacakan apa yang tertulis. Marilah kita saling menghormati.